Kemudian para ulama lagi ada yang sedikit berselisih masalah tidur ini. Di antaranya orang yang tidur dalam keadaan sekejap jaga ataupun tidurnya itu miring. Tidurnya miring seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sebelum melaksanakan sholat subuh. Setelah Nabi tahajud, sebelum melaksanakan sholat subuh, Nabi kan dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berbaring ke kanan dengan ditopang oleh tangannya. Jadi kalau dia sedikit agak hilang akalnya, maksudnya ketika lupa, maka tangan ini pun dia akan terlepas, terus akan mengagetkan dia kembali. Maka dia akan sadar lagi. Yang tidur seperti ini tidak membatalkan wudu, walaupun dia berbaring, tapi tidak membatalkan wudu. Saya rasa masalah tidur sudah cukup. Mungkin ada yang perlu ditanyakan masalah ini dulu, masalah kentut dan masalah tidur yang membatalkan wudu, hilangnya akal maksudnya. Jadi ini termasuk juga orang yang gila itu wudunya batal, ataupun orang yang mabuk, pokoknya orang yang hilang akalnya, nah ini membatalkan wudu. Tidak mesti dengan tidur. Jadi kalau dia mabuk umpamanya, atau dia gila, ini batal juga wudunya. Ataupun dia pingsan, wudunya juga batal. Jadi sesuatu yang menyebabkan akal seseorang hilang, ini membatalkan wudu. Kita lanjutkan lagi. Masalah orang yang memakan daging unta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min luhumil ibil. Faqala tawadda'u minha. Wa su'ila 'anil wudu'i min luhumil ghanam. Faqala la tatawadda'u minha. Suatu ketika ditanyakan kepada Nabi tentang orang yang memakan daging unta. Maka Nabi menjawab, hendaklah berwudu karenanya. Orang yang makan daging unta, selepas dia makan daging unta, maka kata Nabi berwudulah, sebab makan daging unta itu. Kemudian Nabi ditanya lagi tentang orang yang makan daging kambing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah kalian berwudu disebabkan makan daging kambing. Namun ini hadisnya sudah dijelaskan oleh para ulama hadis bahwa sebahagian besar para ulama mengatakan bahwasanya memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, tapi sebaiknya hendaklah seseorang itu setelah makan daging unta berwudu. Inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan penduduk Kufah. Ini pendapat Ats-Tsauri dan penduduk Kufah. Sebagian ahli ilmu juga berpendapat seperti itu dari kalangan para tabi'in. Tidak perlu wudu karena makan daging unta, karena dia tidak membatalkan wudu. Tapi sebahagian yang lain mengatakan sebaiknya berwudu karena itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu memang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan membatalkan ya,
bukan membatalkan, tapi sebaiknya hendaklah seseorang itu berwudu. Kalau makan makanan yang sudah dimasak, maka itu tidak harus wudu. Namun ada kesunahannya itu dengan berkumur-kumur. Nabi pernah meminum susu yang sudah dihangatkan, yang sudah dimasak. Setelah Nabi minum, Nabi akan sholat, maka Nabi berkumur-kumur. Ini kesunahannya. Maksudnya agar gigi kita ataupun mulut kita bersih ketika sholat. Tidak ada ketinggalan lagi makanan-makanan yang sudah dimakan. Di lain riwayat diterangkan bahwasanya seseorang itu hendaklah berwudu setelah memegang kubul dan dubur, memegang kemaluan anak Adam. Memegang kemaluan anak Adam, sama ada kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Anak kita atau siapa, dengan telapak tangan memegangnya. Memegangnya itu dengan telapak tangan. Kalau dia gosoknya pakai sebelah sini dengan punggung tangan, gatal kan, gosok tidak masalah. Kalau dengan punggung tangan, tapi kalau dengan telapak tangan inilah yang membatalkan wudu. Jadi memegang kemaluan anak Adam, tidak pandang bulu untuk dirinya atau untuk orang lain. Sudah diriwayatkan oleh para sahabat, di antaranya diriwayatkan oleh Urwah radhiyallahu anhu an Busrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddo. Orang yang memegang kemaluannya maka janganlah dia sholat sehingga dia melaksanakan wudu. Wa huwa qaul ghairi wahidin min ashabin nabi wa tabi'in wa bihi yaqulul Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Jadi hadis ini diriwayatkan bukan oleh hanya satu orang sahabat saja, bukan. Banyak dari kalangan para sahabat meriwayatkan hadis ini, dan para tabi'in juga banyak meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis inilah yang dipakai oleh Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Imam Ishaq, bahwa memegang kemaluan anak Adam membatalkan wudu. Termasuk di dalamnya pendapat Imam Syafi'i yang kuat yang kita pakai. Jadi memegang kemaluan anak Adam membatalkan wudu. Cuman ada ketentuan yang jelas dengan menggunakan telapak tangan. Di lain riwayat lagi disebutkan wa qad ruwiya an ghairi wahid min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd tabi'in annahum lam yarawul wudu min masjid zakari wa huwa qaulu ahli al-Kufah wa ibn Mubarak. Sebahagian ulama berpendapat bahwasanya tidak perlu berwudu karena Nabi telah menyampaikan bahwasanya wahal huwa illa mudghatun minhu au bat'atun minhu. Karena ada orang yang bertanya, satu orang Arab telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelakuannya, perbuatannya yang telah memegang kemaluannya. Nabi tidak mengatakan batal atau tidak. Nabi hanya mengatakan bahwasanya apakah, maksudnya kita pahami bahwasanya kemaluan seseorang itu ya hanya seketul daging aja, tidak lebih daripada itu. Nabi menyampaikan. Maksud kata-kata ini juga sudah diterjemahkan, sudah dipahamkan oleh para ulama, bahwa menyentuh dengan tanpa ada birahi, tak ada maksud apa-apa. Menyentuhnya itu tak ada gaso. Nah itulah dia.
menyentuhnya itu tanpa ada rasa apa-apa. Tapi kalau ada rasa, ini juga membatalkan wudhu. Dan pendapat ini dipegang oleh penduduk Kufah dan dipegang juga oleh Ibnu Mubarak. Jadi penduduk Kufah dan Ibnu Mubarak mengatakan kalau seseorang itu memegang kemaluannya tanpa ada rasa apa-apa, ya tidak batal wudhunya.